vakum terakhir sebelum upacara kita mulai. Jadi sesuai judul di depan rekan-rekan bahwa kami di sini hanya menyampaikan hasil kegiatan ekshumasi. Ya, hasil ekshumasi yang disampaikan oleh tim dari Puslapfor, tim DPI, dokter forensik ini nanti akan kami tuangkan dalam bentuk verbalisan atau berita acara pemeriksaan sebagai saksi ahli sebagaimana diatur dalam pasal 184 KUHP. Kemudian nantinya akan kita lanjutkan dengan namanya gelar perkara untuk menentukan apakah ini sebuah tindak pidana atau bukan sebuah tindak pidana berdasarkan pasal 109 KUHP. Penyidik harus menentukan sikap. Untuk lokasinya nanti di mana ini masih kita konsultasikan dengan Pak Wasidik. Jadi nanti kita akan melaksanakan gelar perkara untuk menentukan arah dari atau memberikan kepastian hukum terhadap perkara yang atau laporan polisi penemuan mayat berdasarkan laporan awal yang kami buat di Polres Wetan. Terakhir dari kami, saya AKBP Adana Nopan Psika, Kapolres Wekanan beserta seluruh penyidik, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada keluarga korban, baik almarhum EA maupun Ibu Novi. Kami banyak kekurangan, kami yakini itu, namun kami berusaha untuk memberikan yang terbaik buat para keluarga. Akhirnya hari ini kita bisa menyampaikan hasil ekshumasi. Mudah-mudahan hasil ini bisa sedikit memberikan titik terang sehingga di selanjutnya tidak ada lagi keluhan-keluhan apapun itu. Tapi kami tidak menuntut diri. Silakan, ada UAS internal, ada UAS eksternal dari Ombudsman. Silakan dipakai saluran-saluran tersebut. Kami tidak anti kritik dan kami siap apabila dalam penyelidikan kami yang kami lakukan dinilai kami tidak profesional. Dari Waikanan, Rifan Zulizar, Garuda TV melaporkan. Pemeriksaan toksikologi menggunakan metode laboratorium modern seperti Conway Microdiffusion Test menunjukkan ditemukan adanya zat amfetamin dan nikotin di beberapa organ tubuh almarhum Brigjen EA seperti lidah, ginjal, hati, dan paru. Demikian hal tersebut disampaikan AKP Ade Laksono, tim Puslapfor Bareskrim Polri. Amfetamin dikenal sebagai stimulan sistem saraf pusat, sering digunakan untuk pengobatan ADHD dan narkolepsi, sementara nikotin merupakan zat adiktif dalam tembakau. Keduanya dapat menyebabkan gejala seperti halusinasi, kecemasan, depresi, hingga perubahan suasana hati. Namun demikian tidak ditemukan zat beracun obat bius lokal maupun total dalam tubuh almarhum. Semoga informasi ini dapat menjadi referensi penting dalam mendukung proses penyelidikan lebih lanjut terhadap sampel barang bukti yang diterima oleh tim toksikologi Puslapfor Bareskrim Polri, yaitu satu buah icebox berisi nomor 1 tanah kuburan sebanyak 1 plastik, kemudian rambut kepala sebanyak 1 pot, kemudian ginjal kanan sebanyak 1 pot, lidah 1 pot, mukosa lambung 1 pot, hati 1 pot, kemudian jantung 1 pot, dan paru kiri 1 plastik. Metode analisis yang digunakan yaitu metode Conway atau microdiffusion, kemudian Buchet test atau untuk uji pendahuluan arsenik, kemudian untuk instrumen kita menggunakan GCNS, gas kromatografi, kemudian kita menggunakan juga GCFID atau flame ionization detector, kemudian liquid kromatografi, mass spectrometry, dan ion kromatografi. Hasil pemeriksaan dari serangkaian pemeriksaan toksikologi yang telah dilakukan oleh tim toksikologi forensik Bareskrim Polri, nomor 1 tanah kuburan hasilnya negatif, artinya negatif dari pestisida, alkohol, arsenik, sianida, bahan kimia maupun obat-obatan yang lainnya. Kemudian rambut kepala negatif. Untuk kemudian ginjal kanan
ini terdeteksi amfetamin dan nikotin. Lidah terdeteksi amfetamin dan nikotin. Mukosa lambung terdeteksi amfetamin dan nikotin. Hati terdeteksi amfetamin dan nikotin. Jantung terdeteksi amfetamin dan nikotin. Dan paru kiri juga terdeteksi amfetamin dan nikotin. Kemudian dari interpretasi, hasil analisis menunjukkan bahwa amfetamin dan nikotin terdeteksi hampir di seluruh jaringan tubuh kecuali tanah kuburan dan rambut kepala. Ini mengindikasikan bahwa zat-zat tersebut beredar dalam tubuh korban sebelum kematian, bukan berasal dari kontaminasi lingkungan setelah kematian. Kesimpulannya, pemeriksaan toksikologi mendeteksi amfetamin dan nikotin hampir di seluruh jaringan tubuh korban. Tidak ditemukan senyawa toksik lain dalam kadar yang signifikan. Hasil ini mendukung hipotesis bahwa korban berada dalam pengaruh zat stimulan pada saat kejadian. Dan juga tidak terdapat indikasi adanya kontaminasi pasca kematian dari lingkungan sekitar. Kapolres Waikanan AKBP Adanan Mangopang menyampaikan permohonan maaf kepada keluarga almarhum dan masyarakat Waikanan atas segala keterbatasan dalam pelayanan selama proses penanganan kasus. Alumni Akpol tahun 2003 ini berkomitmen untuk terus meningkatkan pelayanan dan profesionalisme Polres Waikanan. Dirinya mengapresiasi semua pihak yang telah membantu proses penyelidikan hingga pengungkapan fakta ini. Konferensi pers ini diharapkan menjadi jawaban dan titik terang atas pertanyaan keluarga serta publik terkait penyebab meninggalnya Brigpol EA. Kebesaran ini saya masih bertemu dengan